Bismillahirrahmanirrahim. Hamidan wa syakiran lillah tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuril dhati was sirris sari fi sairil asma'i was sifat. Salat abdin qallat khilatuhu wa rasulullah wasilatuhu wa antalah ya ilahi ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du. Di dalam kitab Al-Qira Liqasidi Ummil Qura karya Al-Imam Muhibbuddin At-Tabari thumma Al-Makki, halaman 325, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yanzilu ala hadzal baiti, turun atas ini Ka'bah Baitullah, kulla yaumin wa lailatin, setiap hari setiap malam, isyruna wa mi'ah rahmatan, 120 rahmat, sittuna minha lit-taifina bil bait, 60 rahmat Allah berikan untuk jemaah haji, jemaah umrah yang bertawaf. Jadi bertawaf mendapatkan 60 rahmat Allah. Wa arba'una lil akifin, 40 rahmat Allah berikan kepada orang yang beriktikaf haulal bait, di sekitar Baitullah. Wa isyruna lin nadhirina ilal bait, 20 rahmat Allah berikan kepada orang yang melihat Ka'bah Baitullah. Jadi hanya dengan melihat sudah mendapatkan 20 rahmat, 20 keberkahan. Oleh karena itu ketika kita berada di dalam Masjidil Haram, banyak-banyaklah melihat Ka'bah. Banyak-banyaklah melihat Ka'bah Baitullah dan banyak-banyaklah berdoa. Salah satu doa mustajabah ketika berdoa kita menghadap dan melihat Ka'bah Baitullah. Lalu kemudian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, baginda Rasulullah bersabda, innar rukna wal maqama yaqutatani min yaqutil jannah. Sesungguhnya Hajar Aswad dan Rukun Yamani itu adalah 2 permata yang Allah turunkan dari surga. Dan Hajar Aswad dahulunya itu bercahaya, bahkan cahayanya memenuhi bumi. Kenapa cahayanya Ka'bah Baitullah dan Rukun Yamani ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau tidak akan sanggup melihat kuatnya, melihat hebatnya cahaya yang memancar dari Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Lalu kemudian Rasulullah bersabda, tamasallahu nurahuma walau lam yatmis nurahuma la adha'ata ma bainal masyriq wal maghrib. Andaikan tidak dicabut, tidak diangkat cahayanya, maka cahayanya akan memancar ke seluruh permukaan bumi dari mulai barat sampai ke timur, sehingga orang tidak akan sanggup melihat kuatnya cahaya yang memancar dari Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Dalam keterangan yang lain, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan Hajar Aswad itu mempunyai lidah, mempunyai mata, sehingga barang siapa yang menyentuh Hajar Aswad, barang siapa yang mengusap atau memberikan indikasi atau memberikan lambaian tangan ke Hajar Aswad ketika bertawaf, maka Hajar Aswad akan mencatat namanya, akan menulis namanya dan melaporkan kepada Allah, si fulan telah melambaikan tangannya kepadaku, si fulan telah mencium aku, si fulan
Hajar Aswad akan memberikan kesaksian, ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang pernah bertawaf mengelilingi aku. Dan baginda Nabi juga menyebutkan antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, di sana ada 70.000 malaikat yang mengamini doa kita. Maka ketika kita berdoa antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, doa kita pasti dikabul karena diamini 70.000 malaikat. Inilah dahsyatnya beribadah di kota suci Makkatul Mukarramah. Dahsyatnya beribadah di Masjidil Haram, khususnya antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Belum lagi ketika kita berdoa di depan pintu Ka'bah Baitullah yang bernama Multazam, maka kata baginda Nabi, doa kita langsung didengar oleh Allah tanpa hijab, tanpa melalui pelantara malaikat. Doanya pasti dikabul. Termasuk berdoa di bawah mizab pancuran emas dan menyentuhkan tubuhnya ke Ka'bah Baitullah kalau memungkinkan. Maka diampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Subhanallah, inilah kemuliaan-kemuliaan, fadilah-fadilah yang Allah berikan kepada orang yang bertawaf, berdoa di sekitar Ka'bah Baitullah. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.